Oke, anime time lagi. Nah guys, di episode kemarin kita diperlihatkan momen dimana flashback kejadian-kejadian yang menjadi misteri di Attack on Titan episode 7, 8, dan 9 sudah terpecahkan. Yaitu terungkapnya identitas pasukan misterius yang bernama Yelena. Nah di video kali ini Mimin akan lanjutin ceritanya lagi ya guys, yaitu episode 10 yang mungkin teman-teman di rumah masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya di animenya. Akan tetapi yang jelas di video ini bakalan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mengikuti animenya saja dan gak ngikutin manganya, sebaiknya close aja videonya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke inti videonya, sebaiknya berak dulu, sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Nah, setelah pembangunan pelabuhan di Pulau Paradis selesai, tak lama kemudian mereka kedatangan tamu dari negara Hisuru, yaitu Nona Kiyomi Asumabito. Seperti yang kita tahu, Nona Kiyomi merupakan pemimpin dari keluarga Asumabito. Dan kini negara Hisuru telah menjadi sekutu pertama kerajaan New Eldian. Di dalam pertemuan itu, Nona Kiyomi memperlihatkan sebuah lambang yang sangat tidak asing bagi Mikasa, yang dimana lambang itu terlihat sama dengan tato yang ada di lengan Mikasa. Nah, tato yang ada di lengan Mikasa merupakan warisan dari ibunya. Bahkan dulu ibu Mikasa menyuruhnya untuk mewariskan lambang itu kepada anaknya nanti. Nah, setelah pertemuan Nona Kiyomi dan Mikasa, lalu di dalam pertemuan petinggi Paradis, Nona Kiyomi menceritakan kisah lebih dari 100 tahun yang lalu, di mana pada zaman dahulu negara Hisuru telah bersekutu dengan Kekaisaran Eldian, yang dimana leluhur Asumabito, putra dari Shogun, membangun hubungan baik dengan kerajaan Fritz. Jadi saat itu keluarga Asumabito diizinkan untuk tinggal di wilayah Kekaisaran Eldian, yang dimana saat ini wilayah itu telah dijajah oleh negara Marley. Namun setelah perang besar pecah dan Raja Karfrit pindah ke Pulau Paradis, keluarga Asumabito yang masih mengabdi kepada Raja Karfrit juga ikut pindah ke Pulau Paradis. Jadi kita bisa menyimpulkannya ya guys, kenapa Mikasa dan Levi bisa ada di pulau ini. Nah, mendengar cerita Nona Kiyomi di dalam pertemuan ini, ada sebagian petinggi Paradis yang meragukan cerita dari Nona Kiyomi. Ya, maklum saja ya guys, soalnya mereka baru saja mengetahui fakta tentang dunia luar yang begitu luas. Tetapi di dalam pertemuan ini, Komandan Fiksi mengatakan untuk saat ini mereka tidak bisa berbuat banyak dan kita harus mempercayai Nona Kiyomi. Ya, setelah menceritakan sejarah klan Asumabito, di sini Nona Kiyomi juga mengungkapkan bahwa ini merupakan hari bersejarah bagi kedua pihak. Dan ia juga menjelaskan kenapa negara Hisuru mau menjadi sekutu kerajaan New Eldian. Nah, itu karena ada seorang informan yang memberikan informasi, yang tak lain itu adalah Zack Yeager. Nah, sebelum berkunjung ke kerajaan Eldian, Nona Kiyomi pernah berdiskusi dengan Zack, dan Zack menceritakan kepada Nona Kiyomi bahwa ibunya adalah Dina Fritz, yang merupakan salah satu keluarga kerajaan yang tinggal di benua utama, yang berarti Zack merupakan pewaris dari kerajaan. Nah, kemudian Nona Kiyomi bertanya kepada Zack, kenapa kau bisa berkhianat kepada Marley? Nah, itu dikarenakan Zack dulunya pernah menjadi bagian dari restorasi Eldian, yang dimana itu adalah tugas dari ayahnya sejak ia lahir. Akan tetapi di sini terungkap mengapa Zack dulunya melaporkan kedua orang tuanya kepada Marley. Nah, itu dikarenakan membangun ulang kerajaan Eldian tidak bisa dilakukan oleh orang-orang idiot. Jadi di sini Zack ingin memperbaiki strategi ulang untuk membangun kerajaan Eldian dengan mengorbankan kedua orang tuanya serta para Eldian yang turut serta pada saat itu. Hal ini dilakukan Zack agar ia bisa bergerak di balik layar. Dan sebagai balas budi jika negara Hisuru mau menjadi sekutu Paradis, Zack di sini menawarkan sebuah sumber daya baru, yaitu batu Ice Brush. Nah, batu ini merupakan batu langka karena hanya terdapat di lubang penggalian di Pulau Paradis. Yang mungkin yang dimaksud Zack di sini adalah batu yang berada di bawah gereja keluarga Reitz. Lalu di sini Nona Kiyomi mengatakan kepada para petinggi Paradis bahwa kerajaan ini telah ketinggalan zaman sekitar 100 tahun. Tetapi di sini Nona Kiyomi menjelaskan untuk mengejar ketinggalan itu setidaknya mereka tidak harus menunggu selama 100 tahun.
Tapi paling tidak dibutuhkan 5 tahun dari sekarang. Akan tetapi mereka harus mengikuti 3 saran. Nah, saran yang pertama yaitu dengan bereksperimen dan menunjukkan kekuatan penghancur dari kekacauan ini pada dunia. Nah, ini mungkin yang dimaksud Nona Kiyomi yaitu menghancurkan militer Marley yang sudah terjadi di episode kemarin yang terjadi di distrik pengasingan. Nah, saran yang kedua yaitu keterlibatan negara Hisuru, yang dimana tujuan untuk memperkuat militer Paradis agar setara dengan negara-negara lain. Dan saran yang terakhir ialah melanjutkan kepemilikan Fountain Titan kepada keluarga kerajaan, serta Best Titan juga harus diwariskan kepada keluarga kerajaan. Jadi mau tidak mau, Historia harus membesarkan seorang anak untuk mewarisi salah satu Titan kerajaan. Nah, di scan selanjutnya, momen flashback telah berakhir. Dan selanjutnya, di sebuah ruang tahanan, Gaby berusaha kabur dari penjara dengan menghajar petugas penjaga. Namun setelah mereka berhasil kabur, mereka hanya bisa berlari tanpa tahu harus kemana. Lalu di mana Rainer yang selamat dari kejadian itu sudah sadar dikarenakan ia mendengar suara Falco dan Gaby. Nah, di scan selanjutnya sepertinya akan terjadi time skip di anime ini, yang dimana Historia tiba-tiba sudah hamil. Dan menurut Mimin sih, kalau dilihat dari fisik Historia, tampaknya ini sudah mendekati usia kelahiran, yang dimana ayah dari anak ini adalah Eren Yeager. Oke, berlanjut ke scan selanjutnya, yang dimana petinggi Pulau Paradis sedang menikmati anggur buatan Marley. Yang nampaknya anggur ini sudah dicampur dengan cairan tulang belakang Zack. Dan di sini kita bisa tahu lagi ya guys, mengapa Zack dapat merubah Eldian menjadi Titan dengan teriakannya pada episode pertama di Attack on Titan The Final Season ini. Tapi Mimin nggak bakalan jelasin di sini secara detail, dan mungkin Mimin akan bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, di dalam perbincangan, petinggi Paradis ini sepertinya mengarah ke Zack dan Eren untuk menggunakan kekuatan Fountain Titan. Tetapi ada hal yang masih diragukan oleh petinggi-petinggi ini, yaitu Zack yang dapat mempengaruhi pikiran mereka, dan itu bisa membuat rencana mereka berantakan. Jadi di mana episode kemarin para sukarelawan Marley yang ditangkap di sini merupakan rencana para petinggi Paradis yang bertujuan agar permintaan mereka nantinya dapat didengarkan oleh Zack. Nah, di scan selanjutnya di mana Armin, Mikasa, Jen, dan Connie sedang memperdebatkan masalah relawan Marley yang diberhentikan dari area mereka dan memastikan tujuan Zack sebenarnya dan apa yang dibicarakan Eren dan Zack pada saat Eren bertemu Zack di Marley. Namun Connie di sini nampaknya berpikiran kalau Eren nantinya bisa bekerja sama dengan pihak musuh. Nah, jika kalau itu terjadi, maka di sini Connie mengatakan kita harus membunuhnya. Namun di sini Mikasa tidak akan tinggal diam. Kalau itu terjadi, dia akan membela Eren. Lalu Mikasa pun mengatakan kepada Connie, Eren menyayangi kita lebih dari siapapun. Lalu kita akan diperlihatkan di scan selanjutnya momen flashback 1 tahun dari sekarang, yang dimana ketika pembangunan jalur kereta api dikerjakan oleh Eren, Mikasa, Armin, Connie, Jin, dan kenangan terakhir mereka bersama Sasa. Dan nampaknya di sini mereka menunggu balasan dari negeri Isuru yang menjadi perantara antara Eldian dengan dunia luar, agar dunia luar memberikan hak asasi kepada Eldian, sehingga kedepannya mereka bisa mendirikan sebuah negara. Maka kalau negosiasi ini berhasil, maka misi injak-injak bumi tak perlu dilakukan. Lalu di sini muncullah Kapten Hange dan Levi yang membawa kabar kepada mereka bahwa kita mendapat balasan dari Asumabito. Namun ternyata upaya negosiasi itu gagal. Itu dikarenakan Isuru menginginkan monopoli terhadap sumber daya Pulau Paradis dan tidak mengizinkan perdagangan antara negara lain. Tetapi ternyata di sini negara Isuru memang memikirkan hak asasi Eldian, tapi mereka berpura-pura seolah mereka tidak mau membantu siapapun. Dan nampaknya negara lain berharap kalau Paradis akan terus menjadi pusat bencana, sehingga negara lain bisa tetap stabil. Yang berarti di sini Pulau Paradis tidak punya pilihan lain selain mengorbankan Historia dan memaksakan kepada mereka agar mengulangi kejahatannya 100 tahun yang lalu. Namun Kapten Hange memiliki ide lain agar rencana itu tak terjadi, dengan mengatakan tak ada yang berubah walau kita ikuti rencana Asumabito, dan dunia tidak mau percaya pada orang-orang yang mukanya saja tidak mereka ketahui. Jadi intinya mereka harus menemui orang-orang dari negara lain secara langsung. Bukankah begitu cara kerja Corp Survey? Nah, selanjutnya kita ke scan berikutnya, yang dimana tadinya mereka berempat mengingat momen flashback 1 tahun yang lalu.
Yang dimana Eren setelah mendengar kabar dari Hange dan Levi membuat Eren menjadi lebih agresif kepada semua orang sewaktu penyerangan ke Marley. Dan itulah yang membuat mereka berempat merundingkan masalah ini. Lalu di sini Armin memiliki solusi dari masalah ini, yaitu mengubah seseorang yang dapat dipercaya menjadi Titan dan meminta dia memakan Eren. Tapi di sini Mikasa menolak rencana ini dengan mengatakan kepada Armin bahwa Eren masih punya waktu. Namun di sini Armin ingin memastikan dulu apa tujuan Eren sebenarnya. Apa benar Eren ada di pihak kita atau tidak? Nah, di scan selanjutnya terlihat Gaby dan Falco yang berhasil kabur tiba-tiba berhenti di dekat sungai untuk istirahat. Lalu Gaby pun meminum air yang ada di dekat sungai itu. Namun ketika Gaby sedang duduk dan meminum air yang ada di sungai, Falco pun melihat Ben Eldian yang masih melekat di lengan Gaby dan menyuruh Gaby untuk melepaskan Ben Eldian itu. Namun Gaby beranggapan kalau orang awam yang melihatnya nanti tidak akan tahu apa ini. Namun di sini Falco masih bersikeras menyuruh Gaby untuk melepaskan gelang itu sampai-sampai Falco mencabutnya sendiri. Ya, akibat perbuatan Falco yang mencabut Ben Eldian yang ada di lengan Gaby secara paksa, di sini Gaby pun murka dan mendorong Falco sampai jatuh ke tanah. Dan Gaby mengatakan kepada Falco, "Aku orang Eldian yang baik. Kalau aku tidak pakai ini, aku jadi sama seperti penjahat yang ada di pulau ini." Nah, di dalam perkelahian Gaby dan Falco tiba-tiba muncullah seorang bocah perempuan yang muncul dari balik pohon yang ada di dekat sungai itu. Lalu ia menanyakan kepada Gaby dan Falco, "Kalian berasal dari mana?" Namun di sini Gaby tak bisa berkata apa-apa. Namun dengan sikap tenangnya Falco pun mengatakan, "Kami benci rumah kami dan akhirnya bisa kabur. Jadi sekarang kami tidak mau pulang." Lalu bocah itu pun mengajak Falco dan Gaby untuk makan ke rumahnya. Nah, oke guys, videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Dan tetap pantau channel ini dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.